agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan mengerti. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi
Saat kau jatuh dan terluka, hidup hampa kau rasa. Jangan pernah takut dan menyerah, karena aku pernah merasakannya. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah aku lalui. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Saat kau harapan yang tak pasti, oh, janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah aku lalui. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Tuhan tak pernah tinggalkan. Oh, oh, Dia selalu perhatikan. Oh, takkan pernah dipatahkan, takkan pernah dipadamkan. Sadarilah kau tak pernah sendiri. Oh, bulu yang patah
Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Yesus. Kita bersyukur hari ini boleh kembali beribadah. Sekalipun kita beribadah di rumah masing-masing. Mari kita mempersiapkan hati kita masuk dalam saat teduh. Saudaraku, dengan hati yang siap menyembah Tuhan, mari kita meninggikan Yesus yang telah berkarya lewat pengorbanannya di kayu salib. Allah yang kudus dan mulia namanya, layaklah segala bangsa sujud kepadanya. Besar dan ajaiblah karyamu. Ya Tuhan, kami mau meninggikan Engkau, karena Engkau besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan kembali, besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud
kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau meninggikan Engkau ya Tuhan, Allah yang besar dan ajaib. Kami bersyukur memiliki Engkau, Allah yang penuh anugerah, sehingga kami boleh memandang masa depan dengan penuh harapan dan sukacita. Kami bersyukur ya Tuhan, di tengah kondisi dunia yang sulit saat ini, kami masih boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau tetap memelihara hidup kami. Ya Tuhan, pimpinlah ibadah online pada hari ini. Hati kami kiranya boleh terangkat kepada Tuhan, dan kami percaya Engkau memberikan berkat-berkat yang boleh kami nikmati pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan, dan segala kemuliaan, hormat hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, kita bersyukur pada hari ini Pendeta Yohanes yang akan membawakan khotbah dengan tema gereja yang unggul. Kita mau mempersiapkan hati kita menerima sabdanya. Saudara sekalian, sejak kita percaya dan menerima Kristus secara pribadi dalam hidup kita, berlimpahlah sukacita itu, sebab pengharapan sejati dan keselamatan telah menjadi bagian kita. Marilah kita memohon pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus untuk terus membentuk kita menjadi semakin serupa Kristus, menjadi pribadi yang memiliki karakter yang baik dan benar. Perubahan ajaib dalam hidupku. Mari kita nyanyikan pujian ini. Perubahan ajaib jadilah padaku, sejak Yesus ku terimalah. Dalam hati ada terang dan harap penuh, sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita berlimpahlah di hatiku, sejak Yesus ku terimalah. Ku telah tinggalkan jalan dosa yang gelap, sejak Yesus ku terimalah. Dosaku hilanglah, darahnya sucikan, sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita berlimpahlah di hatiku, sejak Yesus ku terimalah. Sekarang ku dapat harap dan selamat penuh, sejak Yesus ku terimalah. Sekarang ku dapat harap dan selamat penuh, sejak Yesus ku terimalah. Tidak bimbang hati pun menjadi teguh, sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita berlimpahlah di hatiku, sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita
Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur di mana kita sudah memasuki pertengahan bulan Mei. Dan pada hari ini kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami, dari hari lepas hari, dari waktu demi waktu. Tuhan memelihara kehidupan kami, memelihara keluarga kami, memelihara bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan, dalam kondisi apapun, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kami juga bersyukur jikalau pada hari ini kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu, bantu dan tolong kami. Roh Kudus Tuhan, tolong kami agar kebenaran firman Tuhan ini boleh melekat dalam hati dan pikiran kami. Roh Kudus Tuhan yang memakai hamba-Mu yang penuh terbatasan ini, Tuhan juga memberkati sarana prasarana yang ada. Dan hari ini kami percaya Tuhan menjamah setiap jemaat Tuhan yang bersama-sama beribadah di tengah keluarga di dalam ibadah pagi ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan satu tema dalam khotbah hari ini, yaitu gereja yang unggul. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dan kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang kelima, ayat 17 sampai ayat 20. Injil Matius pasal yang kelima, ayat 17 sampai ayat 20. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini, dan Bapak Ibu saudara-saudara bisa menyaksikan atau melihat Alkitabnya masing-masing. Dimulai dari Matius pasal 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi, siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam saya bertemu dengan beberapa orang ataupun berdiskusi dengan beberapa orang, tidak sedikit saya menemukan orang-orang memberikan puji-pujian ataupun memuji gereja-gereja yang pernah mereka kunjungi. Saudara, tidak sedikit jemaat ataupun aktivis gereja mengatakan kepada saya seperti ini, Pak Yohanes, gereja itu hebat loh. Pak, gereja itu bagus loh. Wah Pak, Bapak tahu enggak? Gereja yang saya kunjungi itu luar biasa loh. Bahkan ada yang mengatakan, Pak Yohanes, gereja itu loh. Gereja si A, si B, sekarang gerejanya maju luar biasa loh. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika saya mendengarkan pujian yang diberikan kepada gereja-gereja yang mereka kunjungi,
Bahwa gereja itu hebat, gereja itu bagus, gereja itu luar biasa, gereja itu maju. Saudara, apa yang terpintas di dalam pikiran saya dan apa yang terpintas di dalam pikiran orang yang mengatakan tersebut? Minimal saudara, ketika orang-orang itu mengatakan bahwa gereja itu hebat, gereja itu bagus loh, gereja itu luar biasa, gereja itu maju, artinya apa? Gereja orang lain itu lebih unggul dari gereja kita, Pak. Gereja orang lain itu lebih hebat dari gereja kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sejenak saya berpikir dan merenung. Sebetulnya apa yang disebut dengan gereja yang unggul? Apa yang ada di dalam pikiran orang-orang tersebut ketika mengatakan bahwa gereja itu unggul, gereja itu hebat, gereja itu luar biasa? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita mau berbicara tentang gereja yang unggul, sesungguhnya hari ini saya tidak lagi berbicara tentang gereja yang unggul sesuai dengan konsep pikir orang-orang itu. Kalau berbicara gereja yang unggul di sini, saya bukan sekedar berbicara tentang penampilan tata ruang, penampilan lighting. Saya tidak berbicara tentang tata panggung yang luar biasa. Kalau berbicara gereja yang unggul, saya tidak mau terjebak dengan konsep penata layanan yang profesional, tata ibadah, musik yang spektakuler, acara ibadah yang menarik, ada artis, pembicaraan yang hebat. Bukan itu yang saya maksud ketika berbicara tentang gereja yang unggul. Gereja yang unggul juga saya tidak bermaksud untuk membicarakan bahwa sebuah gereja itu memiliki manajemen, pengelolaan organisasi yang rapi dan teratur, job desk yang jelas. Sesungguhnya bukan itu yang saya maksud dengan gereja yang unggul. Sekalipun saudara, semua itu baik, semua itu penting. Namun itu bukan menjadi prioritas bagi sebuah gereja yang unggul. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berbicara banyak tentang gereja. Namun kalau Alkitab berbicara tentang gereja, penekanan Alkitab berbicara tentang gereja itu bukan soal penampilan luar. Berbicara gereja itu bukan berbicara gedung. Berbicara gereja bukan berbicara fasilitas di dalam gedung yang ada. Berbicara tentang gereja firman Tuhan tidak sekedar berbicara tentang kegiatannya. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab dengan jelas mengajarkan ketika firman Tuhan berbicara tentang gereja, maka Alkitab sedang menunjuk dan berangkat pada satu titik, yaitu ketika berbicara gereja itu berbicara tentang individu-individu. Berbicara tentang pribadi-pribadi atau berbicara tentang orang-orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Lebih dari sekedar kegiatannya, lebih dari sekedar gedungnya. Tetapi Alkitab berbicara tentang orang-orang yang sudah mengalami pertobatan dan iman kepada Yesus Kristus. Selanjutnya orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, pribadi dan individu yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu dikumpulkan dan berhimpun serta melakukan sesuatu tindakan yang sesuai dengan panggilan dan fungsi gereja. Jadi berangkatnya dari diri sendiri, berangkat dari individu itu, lalu bersama-sama melakukan kegiatan terhadap panggilan gereja. Bukan melakukan sesuatu yang bukan panggilan gereja. Bukan melakukan sesuatu di luar agenda gereja. Itulah sesungguhnya Alkitab berbicara tentang gereja. Yaitu dia berbicara tentang Anda dan saya. Orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, kekeliruan yang paling besar hari ini ketika kita berbicara tentang gereja oleh banyak orang, kekeliruan yang paling fatal adalah banyak orang Kristen yang telah kehilangan makna esensi daripada gereja. Sekali lagi, kekeliruan yang terjadi adalah banyak orang telah kehilangan makna esensi daripada gereja. Namun banyak orang
lebih menekankan aksi sebuah gereja. Gereja yang unggul adalah gereja yang berbicara tentang esensi, bukan bersekedar berbicara tentang aksi. Saudara dalam Tuhan Yesus, Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai 20 yang kita bacakan tadi, itu merupakan satu kisah di mana Tuhan Yesus menjadi sorotan dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Saudara, Tuhan Yesus di dalam kehidupannya, baik dalam pengajaran, perbuatan, sehari-hari, dan dia memberitakan kerajaan Allah, tidak sedikit Tuhan Yesus seringkali disalah mengerti, dicurigai, bahkan tidak sedikit Tuhan Yesus dituduh telah melanggar ketetapan firman Tuhan, atau dalam bahasa kita, ada orang-orang yang menuduh bahwa Tuhan Yesus telah melakukan penistaan agama. Saudara, Yesus lahir sebagai orang Yahudi. Dia lahir dan tumbuh besar di kalangan masyarakat Yahudi yang syarat dengan peraturan-peraturan keagamaan sebagai pedoman kehidupan mereka. Saudara, Alkitab mencatat kehidupan Yesus. Bagaimana Yesus sebagai seorang Yahudi, dia adalah orang yang taat kepada perintah-perintah agama Yahudi. Sebagai seorang yang beragama, Yesus juga senantiasa bersyukur. Mungkin sebelum makan Yesus juga berdoa bersyukur. Tuhan Yesus juga rajin beribadah ke dalam bait Allah. Yesus juga sebagai orang Yahudi rajin membaca kitab suci. Yesus juga senantiasa menjaga dan menghormati kekudusan hari Sabat. Ia memberikan persembahan, ia melakukan puasa, ia merayakan hari Paskah. Bahkan Yesus menjauhkan segala perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam peraturan agama Yahudi. Namun tahukah saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus senantiasa juga di satu sisi mengecam kehidupan orang-orang yang beragama. Yesus menegur dengan keras orang-orang Farisi, Saduki, para imam, dan ahli Taurat, orang-orang yang mengaku diri mereka adalah beragama. Yesus tampil beda di dalam kehidupan beragama, tidak seperti orang-orang Farisi ataupun ahli Taurat. Yesus mengecam kehidupan orang-orang yang mengaku sudah beragama dengan memberikan persembahan. Yesus mengecam cara mereka berpuasa, Yesus mengecam cara mereka berdoa, Yesus mengecam dan menegur cara mereka beribadah. Tidak heran saudara-saudara, orang-orang yang beragama ini, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi merasa tersinggung dan menimbulkan kecurigaan dan menuduh Yesus telah melakukan ajaran yang sesat dan hidupnya tidak benar. Bahkan orang Yahudi, khususnya orang-orang Farisi dan ahli Taurat, menanyakan Yesus, kamu menegur kami begini, menegur agama kami tidak benar, menegur cara hidup agama kami tidak benar, tolong buktikan. Saudara, Yesus membuktikan semua itu, khususnya di dalam seluruh Injil Matius pasal 5 sampai pasal 7. Itu adalah bukti-bukti teguran bagi orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi bahwa kehidupan mereka tidak benar. Mereka menuduh Yesus mengajarkan ajaran yang menyimpang. Mereka menegur Yesus telah melakukan penghujatan terhadap hukum Taurat. Oleh sebab itu saudara, Injil Matius pasal 5 ayat 17, Yesus memberikan jawaban. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan atau menghancurkan atau tidak memperlakukan Taurat dan kitab para nabi. Namun Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Aku datang untuk mewujudkan secara nyata esensi dari hukum Taurat itu apa. Aku datang untuk melaksanakan secara sempurna dari hukum Taurat. Hukum Taurat yang kamu lakukan hanya sekedar aksi, tapi telah kehilangan esensi.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus menegur orang-orang yang beragama ini. Bahwa mereka kelihatannya begitu taat. Mereka begitu saleh. Setiap kata yang terkecil dalam kitab suci, mereka amati, mereka pelajari, mereka selidiki. Namun sayang, ketika mereka menyelidiki firman Tuhan, ketika mereka mempelajari Alkitab, mereka meneliti kata demi kata dalam kitab suci, mereka tidak menemukan kebenaran-kebenaran, esensi dari firman Tuhan tersebut. Oleh sebab itu Yesus berkata, aku datang untuk menggenapinya. Aku datang untuk mengembalikan jati diri atau esensi daripada kebenaran firman Tuhan tersebut. Saudara, ahli-ahli Taurat itu tetap menentang Yesus. Mereka tetap menuduh Yesus mengajarkan ajaran yang tidak benar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus di sela-sela perdebatannya dengan orang Yahudi, khususnya ahli Taurat dan para imam. Di ayat ke-10 terselip satu kalimat Tuhan Yesus memberi pesan kepada murid-muridnya. Di ayat 20 Injil Matius pasal 5 Tuhan Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya, satu pesan yang begitu indah dan bermakna. Yesus berkata, maka aku berkata kepadamu, kepada pengikut-pengikut Kristus, kepada murid-murid Kristus, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Kehidupan agama anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus seharusnya lebih daripada orang-orang Yahudi. Lebih daripada ahli Taurat, lebih daripada orang-orang Farisi. Maksudnya apa? Apakah berarti kita harus lebih lagi rajin baca Alkitab? Kalau orang-orang Farisi rajin baca Alkitab, maka kita lebih lagi. Ahli Taurat, orang Farisi rajin berdoa, kita lebih lagi. Kalau mereka berdoa sehari 3 kali, mungkin kita 8 kali atau 10 kali. Bukan itu maksudnya, saudara. Tuhan Yesus mengingatkan kepada pengikutnya, kepada murid-muridnya, bahwa orang-orang Yahudi, khususnya orang-orang beragama ahli Taurat dan para iman, mereka itu adalah orang-orang yang taat secara lahiriah saja. Hanya penampilan luar saja. Mereka hanya menekankan tampilan aksi, tapi telah kehilangan esensi. Seperti contoh, mereka rajin memberikan persembahan yang dia katakan memberi persembahan untuk Tuhan. Mereka pikir dengan memberikan persembahan itu menyenangkan hati Tuhan. Tapi Tuhan Yesus berkata, apalah gunanya kamu memberi persembahan jikalau kamu sendiri hubungan dengan saudaramu, hubungan dengan anggota keluargamu belum beres, apa guna persembahanmu? Bereskan dulu hubunganmu dengan sesamamu. Jangan engkau mengatakan bahwa hubunganku dengan Tuhan beres. Tetapi banyak yang tidak beres hubungan dengan sesama. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan berarti kita juga harus lebih giat berdoa. Orang Yahudi rajin berdoa, kita lebih. Mereka baca kitab suci, kita lebih lagi baca kitab suci. Mereka rajin ibadah, kita lebih super rajin ibadah. Bukan itu, saudara. Mungkin kita bisa mendengar, mempelajari, serta mengikuti seminar-seminar teologi. Kita rajin mengikuti pembinaan. Kita mengikuti KTB atau pemuritan di gereja, khususnya seperti saat ini kita mengikuti kegiatan secara online. Kita mungkin memiliki pengetahuan yang hebat tentang firman Tuhan. Apalagi kita stay at home, saudara. Mungkin dari pagi sampai malam kita mendengarkan ceramah-ceramah firman Tuhan. Kita mendengarkan khotbah-khotbah yang menarik dari pendeta-pendeta besar. Kepala kita sudah dipenuhi dengan pemahaman teologi yang luar biasa. Tapi itu sekedar aksi, saudara. Yang Tuhan tuntut bukan sekedar seberapa banyak kita tahu, tapi lebih dari itu. Pengetahuan iman kita seharusnya kita wujudkan dan mengubah kehidupan kita.
Bukan sekedar tahu, saudara. Bukan sekedar tahu firman Tuhan yang banyak. Tetapi seberapa banyak firman Tuhan yang kita tahu itu merubah kehidupan kita dan berdampak bagi kita dan juga berdampak bagi orang lain. Itu yang terpenting, saudara. Kita diingatkan oleh Tuhan. Jikalau engkau banyak mengetahui, maka engkau juga banyak dituntut. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama kembali kepada satu konsep yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Injil Matius pasal 5 dan juga sampai pasal 7 adalah satu konsep pengajaran dari Tuhan Yesus yang telah menggetarkan dan memporak-poranda konsep beragama dari ahli Taurat. Telah merubah konsep berpikir orang-orang Farisi. Konsep pengajaran Tuhan Yesus khotbah di bukit telah memporak-porandakan konsep beragama banyak orang di dunia ini. Biarlah Tuhan Yesus dari khotbah di bukit ini juga sungguh-sungguh membentuk konsep pikir kita terhadap gereja Tuhan. Gereja yang unggul bukan sekedar berbicara aksi, namun lebih daripada itu berbicara tentang esensi. Saudara, dalam masa-masa sekarang khususnya kita tahu dunia termasuk negara kita dilanda dengan wabah COVID-19. Saya pribadi sangat senang melihat, mendengar, menyaksikan bagaimana gereja-gereja dari berbagai denominasi turut ambil bagian di dalam kepedulian sosial. Ini hal yang baik sekali. Tapi sekali lagi saudara, kita diingatkan. Jangan sampai kita peduli sosial hanya sebatas aksi, euforia, penampilan di luar. Tetapi kita kembali kepada jati gereja. Itulah esensi panggilan gereja. Kepedulian sosial bukan saja terjadi ataupun kita lakukan pada waktu ada musibah, ada bencana. Panggilan dan kepedulian sosial, kepedulian dan berbagi dengan sesama bukan karena ada COVID-19, saudara. Setiap hari, kondisi apapun, keadaan apapun, kita juga harus berbagi dan peduli dengan orang lain. Mungkin dalam situasi sekarang, mungkin kita rajin berdoa, saudara. Tapi jangan sampai doa kita itu hanya sekedar aksi, saudara. Karena ada musibah, ada kesulitan, maka kita berdoa. Tidak salah juga. Tetapi kehidupan berdoa itu bukan karena sesuatu kesulitan. Tetapi kehidupan doa itu harusnya menjadi habit, kebiasaan dan panggilan kita. Itulah esensi daripada gereja. Saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah aksi-aksi yang kita lakukan, tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan di dalam gereja, itu didasari pada kesadaran akan esensi gereja. Itulah gereja yang unggul. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur. Biarlah firman Tuhan hari ini mengenai gereja yang unggul sungguh-sungguh mengubah kehidupan kita. Saya undang saudara-saudara kasih dalam Tuhan, sebelum kita menaikkan doa syafaat, kita bersama-sama mengangkat pujian. Waktuku serahkan semua. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi, kini lenyap. Yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan. Katakan aku berubah. Aku berubah.
berubah, sungguh ku berubah. Waktu ku serahkan hatiku, aku berubah, sungguh ku berubah. Waktu ku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktu ku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktu ku serahkan semua. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktu ku serahkan semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Firman Tuhan senantiasa terus membentuk, menata kehidupan kami, agar hidup kami, khususnya hidup keagamaan kami, semakin seperti apa yang Tuhan kehendaki. Termasuk kami bersyukur hari ini firman-Mu mengingatkan kepada setiap kami bahwa esensi gereja, esensi bergereja itu jauh lebih penting daripada sekedar aksi. Bapa kami dalam surga, izinkan hamba-Mu pada pagi hari ini menaikkan pokok-pokok doa syafaat bersama dengan jemaat Tuhan. Bapa kami berdoa untuk kondisi dan keadaan gereja Tuhan, untuk jemaat-jemaat-Mu, khususnya jemaat Tuhan di lingkungan GKIM Gloria. Hamba-Mu berdoa Tuhan, agar jemaat-jemaat Tuhan senantiasa terpelihara dalam kesehatan mereka. Bapa, harus kami akui, harus kami sadari, dan sudah selayaknya kami bersyukur kepadamu, bahwa hidup kami senantiasa dikelilingi oleh ancaman-ancaman virus corona. Jikalau kami hari ini masih dalam keadaan sehat, kami hari ini dalam terpelihara oleh Tuhan, kami harus mengakui bukan karena kehebatan kami menjaga diri kami. Lebih daripada itu, semua adalah perlindungan dan kasih sayang Tuhan atas kehidupan kami dan keluarga kami. Tuhan, peliharalah kesehatan kami dan keluarga kami. Peliharalah kerohanian iman kami dalam situasi kondisi apapun. Kami tetap percaya dan bersandar penuh kepada Allah Bapa di sorga yang begitu mengasihi kami. Bapa, hamba-Mu juga berdoa, menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia di tengah situasi COVID-19. Banyak daerah-daerah yang mulai mengadakan pembatasan sosial berskala besar. Memang Tuhan, tindakan-tindakan seperti ini akan berpengaruh juga dengan kehidupan ekonomi serta perekonomian rakyat Indonesia. Tuhan, kami berdoa, mungkin saat ini kami harus memakan pil yang pahit, tapi kami percaya Tuhan tetap peduli dan memperhatikan bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk keamanan bangsa negara Indonesia. Kami berdoa agar negara kami tetap dalam keadaan aman, termasuk di kota kami masing-masing, di daerah kami, tempat tinggal kami. Ada Tuhan tempat perlindungan kami yang menjaga kami siang dan malam. Ada Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Ada Tuhan yang memelihara bangsa Indonesia dari rencana orang-orang yang jahat. Tapi Tuhanlah keadilan dan kuasa Tuhan dinyatakan atas bangsa kami.
Hamba-Mu juga berdoa untuk kesatuan dan persatuan gereja-gereja Tuhan di Indonesia menjalankan panggilan gereja. Biarlah Tuhan, gereja-gereja Tuhan boleh bersatu, boleh bersama saling mendoakan, boleh saling peduli. Para pemimpin-pemimpin gereja boleh sehati berdoa, memohon belas kasihan daripada Tuhan, agar ada pemulihan bagi bangsa Indonesia termasuk bagi dunia. Bapa dalam sorga, satukan hati kami di dalam roh dan kebenaran. Tuhan pimpin kami, pimpin gereja-gereja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap langkah kehidupan kami, setiap keberadaan gereja Tuhan, kami sangat membutuhkan anugerah daripada-Mu. Biarlah kami sungguh-sungguh menjadi gereja yang unggul, gereja yang bersaksi lewat perkataan dan perbuatan bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan Yesus dimuliakan dan banyak orang-orang yang dimenangkan boleh percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bersama-sama kita semua menaikkan puji-pujian doksologi. Segala puji, hormat, dan syukur hanya kepada Allah. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Katakan bersama, Haleluya. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengarahkan, mempersembahkan, dan membawa seluruh kehidupan kita, anggota keluarga kita, perekonomian keluarga kita, masa depan dan hari esok kita kepada Allah sumber segala sumber berkat. Dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun, jadilah saksi-saksi Tuhan Yesus dalam perkataan dan perbuatanmu. Serta terimalah kasih karunia dan cinta kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, dan kekuatan dari Allah Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal, tercurah atas kehidupan saudara-saudari sekalian, dalam kehidupan keluargamu, dalam kesehatan jasmani dan rohanimu, dalam usaha pekerjaan dan perekonomianmu. Diberkatilah engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Amin. Puji Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita mengakhiri seluruh ibadah pada hari ini, izinkan saya atas nama majelis dan jemaat GKIM Gloria mengucapkan salam sejahtera buat kita. Dan biarlah kita senantiasa terus berdoa, mendekatkan diri, keluarga kita bersama-sama kita bangun dalam mesbah keluarga. Kita senantiasa berseru memohon kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berbelas kasihan kepada kehidupan kita, bangsa kita, dan juga masyarakat dunia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada 2 warta jemaat yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tetap seperti biasa bagi Bapak Ibu yang digerakkan oleh Tuhan, mempunyai kerinduan hati yang ingin memberikan persembahan, saudara bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama, Bapak Ibu bisa mentransfer persembahan saudara melalui rekening yang sudah tercantum di dalam warta jemaat, ataupun sekali lagi dengan sukacita kita bisa mengumpulkan bersama-sama persembahan kita, dan pada waktunya nanti ketika kita beribadah secara komunal di gedung gereja, kita bersama-sama membawa persembahan syukur kita bersama dengan keluarga. Yang kedua, saudara yang kasih dalam Tuhan, kami dari Gereja GKIM Gloria, selain kita mengadakan ibadah online setiap hari Minggu, maka diingatkan juga kita tetap akan mengadakan pembinaan online yang diadakan setiap hari Rabu pukul 18.30. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti pembinaan setiap hari Rabu pukul 18.30 secara online, dan kami sangat mengharapkan melalui pembinaan online yang merupakan juga ibadah pertengahan minggu, setiap firman Tuhan boleh menguatkan dan juga menumbuhkan iman kita kepada Kristus. Terima kasih, itu warta jemaat yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.